Jadi Matius 7 ayat 15 sampai 23 ini, waspadalah terhadap nabi palsu. Mereka berbuat di dalam nama Yesus, melakukan mukjizat serta mujizat dalam nama Yesus. Tapi Yesus katakan, "Enyalah, aku tidak mengenal engkau." Oke. Karena di bawah Yesus yang lain, roh yang lain, Injil yang lain, iblis menyamar jadi malaikat, jadi kuasa setan. Inilah nabi palsu pakai nama Yesus melakukan mujizat, nubuatannya. Jadi kalau pumaya kita bilang dia nabi palsu dalam Matius 7 dan 2:11 itu, rasul palsu, iblis menyamar mereka, jadi nubuatannya palsu, mujizatnya palsu, mengusir setan dengan kuasa setan palsu. Itu masuk Matius 7. Kemudian pakai nama Yesus. Nah, ini ada di gereja. Karena cuman Kristen lah yang percaya sama Yesus. Dalam konteks inilah kita harus hati-hati. Maka dibilang uji segala roh. 1 Yohanes 4. Ya, yang kita uji apa itu? Roh Kudus atau roh setan. Mukjizat yang dilakukan, nubuatan dibawakan, kuasa mengusir setan yang dilakukan. Nah, ini caranya. Roh Kudus dengan roh setan itu supernatural. Bagaimana logika kita mengukurnya? Itu nggak ada yang bisa. Gaib. Karena itu percaya sama Yesus sesuai yang dikatakan kitab suci. Ketika Yesus berhadapan dengan iblis di dalam padang gurun, Lukas pasal 4, selalu dipakai Alkitab sebab ada tertulis. Walaupun setan dalam konteks Matius 7 nabi palsu, dia berbuat comot ayat. Setan menyomot ayat Mazmur 91 ayat 11-12. Dia lepas dari konteks bahasa perumpamaan, di mana gereja-gereja mengaku orang yang sudah mati sudah di pangkuan Bapa di surga karena dicomot ayat Lukas pasal 16. Ketika itu perumpamaan. Itu sebabnya Yesus katakan, jika mereka, keluargamu ini, dia perumpamaan, bukan orang mati bisa mengetahui keluarga yang hidup, tapi dikasih pesan, jika mereka tidak percaya hukum Taurat, kitab para nabi, ya, percuma dibangkitkan dari orang mati pun mereka tidak percaya. Yesus menunjukkan cerita progresif yang akan dilakukan kepada Lazarus. Lazarus keluar, betul rencana pembunuhan terjadi di Yohanes pasal 11 dan Yohanes pasal 2 ketika Lazarus dibangkitkan orang mati. Nah, bicara Lukas pasal 16, Lazarus di sini bukan Lazarus minta kelaparan di orang kaya. Lazarus yang dimaksud Lazarus yang fakta kenyataannya itu Lazarus saudaranya Maryam. Jadi ini bukan dunia kenyataan, dunia kita asumsimu. Lukas pasal 16 bukan cerita kenyataan, ilustrasi itu. Kalau Lazarus sebenarnya kan bukan pengemis, tapi saudaranya Maryam. Yohanes pasal 11 lihat, saudaramu kasihmu sudah mati, ngasih tahu kepada Yesus Maryam. Nah, jadi Yesus membawakan kepada Lazarus sebenarnya. Nah, sedangkan Lukas pasal 16 satu ilustrasi bahwa tidak ada hubungan antara orang hidup dan orang mati. Lihat Lukas 16 ayat 23-nya yang jurang pemisah itu. Jadi satu ilustrasi, bukan kenyataan. Kenyataan itu asumsi gereja. Nggak ada bukti dalam kitab itu kenyataan. Nggak ada Lazarus mati mengemis orang kaya. Itu ilustrasi. Dia mati sakit. Saudara-saudara Miriam gitu ya. Nah, inilah yang disebut nabi palsu. Dalam Mazmur 91 ayat 11-12, malaikat akan diutus menatang kakimu sehingga kakimu terantuk. Mazmur 91 dia bicara bahasa perumpamaan Allah yang tidak terbatas maha kuasa dapat melindungi segala mara bahaya ribuan satu macam yang tidak diduga manusia. Itu Mazmur 91 yang duduk di bawah naungan Allah. Maka dibilang 1000 orang rebah di kirimu, 10.000 rebah. Kamu megang karjeng nggak apa-apa. Nah, itu maksudnya keaman dalam perlindungan Allah. Bahaya apapun. Itu pakai bahasa perumpamaan. Dia nggak bisa sebut nanti lolos dari kecelakaan mobil, lolos, nggak mungkin disebut satu persatu. Nah, jadi semua mara bahaya termasuk penyakit menular akan dilindungi kalau kamu menurut firman, kan gitu. Jika aku hidup dalam kamu, firman hidup di dalam kamu, maka apapun yang kamu minta dalam doa dijawab. Nah, berarti kan perlindungan. Kemudian kita lihat bagaimana kita menguji nabi-nabi palsu dengan nubuatan palsunya, mujizat palsu, mengusir setan dalam nama Yesus yang terjadi marak di media sosial. Ini masalahnya. Suatu roh yang bersifat supernatural yang tidak bisa diukur dengan ukuran otak manusia kita.
kepintaran pendidikan kita. Tapi yang bisa diuji seperti Yesus, sebab ada tertulis. Walaupun dia comot ayat, walaupun iblis comot ayat, Mazmur 91 ayat 11 dan 12, malaikat akan diutus datangku. Kita bisa lihat ini perikop perumpamaan dicomot. Begitu juga tentang Lazarus, Lukas 16. Keluarga kita sudah duduk di bangkuan Bapa di surga. Dicomot ayat di Lukas. Ini sebut nubuatan ajaran palsu. Maka bila melakukan mujizat, jelas kuasa iblis yang menyamar dalam nama Yesus. Clear. Nah, kemudian kita lihat Matius 12 ayat 28. Yesus katakan, jika iblis kukalahkan dengan Roh Kudus, artinya kerajaan Allah telah datang kepadamu. Apa ini maksud kerajaan Allah? Berarti Roh Kudus dalam diri Yesus yang mengalahkan setan. Roh Kudus juga yang mengajarkan kerajaan Allah ini maksud. Lukas 17 ayat 21, kerajaan Allah ada di antara kamu. Waktu itu tidak bicara kerajaan surga di sini yang berbentuk pemerintahan atau dalam kacamata dunia politik. Ya, tetapi dia bicara tentang kerajaan kasih karunia. Ketika Markus pasal 1, dia setelah menang dari setan dan padang gurun, kemudian diberitakan Injil kerajaan Allah. Kita lihat juga Lukas pasal 4 ayat 43. Dia beritakan Injil kerajaan Allah di kota-kota. Untuk itulah aku diutus. Nah, Injil itu kasih karunia. Yang percaya selamatkan, yang percaya binasa. Nah, Injil itulah Yesus. Iman pada Yesus, kita selamatkan oleh kasih karunia, pemberian cuma-cuma dalam Yesus. Nah, artinya Roh Kudus menuntun firman. Yohanes 17 ayat 17. Kemudian Roh Kudus menuntun seluruh kebenaran. Yohanes 16 ayat 13. Kebenaran itu adalah firman. Jadi menguji nubuatan mereka dari firman kepada firman. Apa itu Roh Kudus atau roh setan? Karena dia melakukan mujizat ini disebut nabi palsu. Karena satu roh dalam karunia 1 Korintus 12. Kemudian kita lihat lagi bagaimana Paulus dalam kisah 19 ayat 6 sampai 8. Dia berbahasa roh, dia bernubuat. Berarti dia berkata-kata, dimengerti ya. Menafsirkan nubuatan tentang Yesus seperti kisah palsu 2. Nah, itulah Yesus yang kamu salibkan. Hukum Taurat kita para nabi dipaparkan, diinterpretasikan, diberikan arti. Itu berbahasa dan bernubuat. Kisah 19 ayat 6. Ayat 7 dan 8. Dia memberitakan kerajaan Allah. Nah, dengan begitu kalau kita lihat Matius 12 ayat 28. Jika setan kukalahkan dengan Roh Kudus, nubuatan-nubuatan Alkitab tidak bisa ditafsirkan oleh kehendak manusia, tapi oleh dorongan Roh Kudus. 2 Petrus 1 ayat 20-21. Berarti nubuatan Alkitab telah datang kepadamu. Dengan demikian, yang kita uji, karena kita terbatas menguji supranatural Roh Kudus atau setan di pendeta ini, atau di orang pakai nama Yesus melakukan nubuatan, mukjizat dan nabi palsu. Ajaran nubuatannya Alkitabiah. Karena kalau mukjizat sulit kita akan berasumsi itu, menduga-duga, dan kita terjebak dengan nama Yesus. Ketika kita tahu iblis menyamar menjadi malaikat terang. Nah, di sini penipuan hebat terjadi di kekristenan. Maka kita harus uji ajarannya, nubuatannya terutama, dan ajarannya. Maka di situ Matius 7 ayat 20. Bukan tuan-tuan yang masuk surga, tapi yang melakukan kehendak Bapa. Dalam Mazmur 40 ayat 9, Daud berkata, aku suka melakukan kehendak Bapakku, Tauratmu di dalam dadaku. Aku datang bukan menyatakan hukum Taurat, tapi menggenapinya. Tidak ada satu titik pun hukum Taurat dirombak atas 10 hukum Allah. Itulah kehendak Bapa. Itu sebab dalam Ibrani 10 ayat 6 dan 8 diulangi kata-kata Daud ini oleh Paulus. Upacara persembahan tidak berkenan padaku, tapi di ayat Ibrani 10 ayat 15 dan 16, oleh Roh Kudus ditaruh di hati, dada, dan pikiran 10 hukum Allah. Itu kehendak Bapa, iman pada Yesus menurut 10 perintah Allah. Nah, makanya dibilang, enyalah engkau si pembuat kejahatan, aku tidak mengenal kau. Dalam Matius 7 nih ayat intinya. 1 Yohanes 2 ayat 3 dan 4, orang yang mengenal Allah melakukan perintah-perintahnya. Mereka yang mengaku mengenal merubah hukum dan waktu dan market, dia adalah nabi palsu, kerja-kerja melanggar hukum Allah. Inilah gereja-gereja. God bless you.